tugasmu dan tugasku hanya berharap pada Tuhan. Karena kalau Tuhan menolong itu selalu ajaib. Kalau Tuhan menolong itu selalu dari tempat yang tidak terduga. Layani Tuhan. Haleluya. Setelah Ehud selesai menyampaikan upeti itu, disuruhnya pembawa-pembawa upeti itu pulang. Tetapi ia sendiri berhenti pada batu-batu berpahat yang di dekat Gilgal dan kembali menghadap raja. Berkatalah ia, ada pesan rahasia yang kubawa untuk tuanku ya raja. Kata Eglon, diamlah dahulu. Maka semua orang yang berdiri di depannya itu pergi keluar. Di ayat 18, Ehud perginya nggak sendirian. Dia bawa pedang, tapi dia disimpan di dalam. Disuruhnya pembawa-pembawa upeti itu pulang. Ehud tidak menyerahkan pedang kepada orang-orang yang temani dia. Pedang dia sandang. Pedang dia sembunyikan. Disuruh pembawa upeti itu pulang. Ada beberapa pembantu yang ikut sama Ehud. Mereka membawa upeti kepada raja. Upeti. Karena Ehud tahu untuk menghadap Eglon, dia harus membawa upeti. Dia bawa upeti kepada Raja Moab. Dan orang-orang yang membawa upeti yang membantu dia ini, dia suruh pulang. Kenapa dia suruh pulang? Bapak, Ibu, Saudara, kita tidak boleh membocorkan apa yang tidak perlu kita bagikan. Hati-hati hari-hari ini, barang yang mahal itu namanya informasi atau rahasia. Ehud tidak beritahu, hey guys, lihat pedangku di sini ya, pedangku di sini. Siapa tahu dia dikhianati. Bukan berarti tidak percaya sama orang, tidak perlu banyak berbicara. Apapun yang Anda hendak lakukan kalau itu dari Tuhan, cukup Anda itu melakukannya. Dia tidak cerita ke kiri dan kanan. Salah satu penghalang mengapa Tuhan sekalipun ingin menolong seseorang, tapi orang itu selalu dikalahkan adalah karena orang itu seringkali membocorkan rahasia Tuhan dalam kehidupannya. Disuruh pulang pembawa-pembawa upeti, aku bawa sendiri. Jauh lebih aman. Lalu Ehud datang kepada raja dan dia berkata, ada pesan rahasia yang kubawa untuk tuanku ya raja. Maka semua orang yang pergi berdiri di depannya itu pergi keluar. Ayat 20, lalu Ehud masuk mendapatkan dia di rumah peranginannya. Berkatalah Ehud, ada firman Allah yang kubawa untuk tuanku. Lalu bangunlah ia berdiri dari tempat duduknya. Ehud berkata sama raja, ada firman yang kubawa untuk tuanku. Padahal Ehud membawa pedang. Apakah Ehud berbohong? Apakah dia berdusta putih? Orang Kristen juga tidak boleh berdusta putih. Siapa bilang dusta putih dibenarkan oleh Tuhan? Tuhan mengajari kita selalu ada cara lain selain berbohong. Satu hal yang jangan dilestarikan di dalam pelayanan, dalam gereja maupun di dalam keluarga kita adalah suka berbohong. Tuhan itu ajari kita untuk cerdik seperti ular. Tapi kita harus terus tulus seperti merpati. Daripada kalau ada orang telepon misalnya dahulu kala zaman telepon rumah, mama ada nggak? Kita berkata, mama nggak ada. Gara-gara mama berkata, nggak ada. Kalau mama berdosa, ya nanti beritahu mama baik-baik. Mungkin mama yang nggak sengaja, kurang kreatif mungkin memikirkan alasannya. Tapi Anda sebagai anak Tuhan yang sudah dilatih di dalam gerejanya, Anda punya cara lain daripada mama nggak ada. Ikut-ikut, mendingan bilang, apa ada pesan yang bisa saya tuliskan? Loh, mama di mana? Mama di mana? Mama berhalangan untuk menerima telepon. Bukan mama enggak ada, mama di sebelah, tapi menghalangi saya terima telepon, jadi berhalangan. Ada pesan enggak? Can I write down a message? Bisa begitu. Selalu ada jalan lain kok selain bohong. Kalau kita cerdik. Hati-hati Bapak Ibu Saudara, tidak boleh gampang berdusta. Bukan tidak boleh gampang, jangan sama sekali. Nanti anak kita lihat. Mau masuk ke theme park atau masuk ke taman hiburan. Anaknya usia berapa? Di depan anaknya masih di bawah umur, misalnya masih umur 10. Ini untuk umur 12. 12, baru ulang tahun tadi pagi. Itu anak boleh masuk. Bagus sih roller coaster ya kan? Tapi anak itu rusak mentalnya. Oh gitu caranya. Gitu. Suatu hari giliran anak, jam 11:30 belum pulang, kemana? Oh iya pelayanan, padahal dugem sama teman. Guru kencing berdiri, murid kencing sembarangan. Hati-hati Bapak Ibu Saudara, don't lie. But this is not a lie. Ehud berkata, ada firman Allah yang kubawa untuk tuanku. Ehud membawa kematian, death.
pedang itulah firman. Ini sebuah peringatan untuk orang-orang Kristen, anak-anak Tuhan yang sudah tidak mempan lagi dikandani oleh Tuhan. Sometimes, bukan selalu. Ini bukan ancaman. God can use death to teach us something. Allah bisa memakai kematian. Kematian juga adalah suatu wujud firman Tuhan. Kadang-kadang kematianlah yang menyadarkan seseorang. Kadang-kadang Tuhan berbicara kalau terpaksa hanya lewat kematianlah mata manusia satu rumpun bisa dicelikkan. Tapi menurut saya sih, kalau Eglon memilih firman kan lebih baik daripada memilih pedang Tuhan. Ada firman Allah yang kubawa untuk tuanku. Lalu bangunlah ia berdiri dari tempat duduknya. Dari sini orang Kristen kalah sama seorang Raja Moab. Waktu mendengarkan firman Tuhan, Eglon langsung bangun dari tempat duduknya. Tetapi kalau di dalam gereja seringkali firman Tuhan diberitakan, jemaat baru masuk ke dalam ruang ibadah. Perbedaannya di sana. Mesti hati-hati Bapak Ibu. Harus hati-hati. Jangan sampai kita disalib sama orang-orang yang tidak percaya. Hargai firman Tuhan. Lalu bangunlah ia berdiri dari tempat duduknya. Tapi di sini kerinduan Eglon itu bukanlah kerinduan yang murni. Eglon adalah seorang raja yang terbuka untuk agama apa saja. Ini seorang konglomerat misalnya, atau seorang yang berkuasa, yang sangat suka Nabi. Anda perhatikan nggak? Ada orang yang nggak suka ke gereja, nggak suka dengar khotbah, tapi suka dinubuatkan. Dan dia bahkan akan mencari nabi-nabi atau siapa yang bisa diundang kanan kiri untuk datang ke rumahnya. Loh, itu nggak salah. Karena Tuhan juga pakai cara yang sama, misalnya Elia, Elisa itu kepada janda Sarfat segalanya. Kadang-kadang Tuhan itu utus gojeknya, itu sampai ke depan pintu rumah seseorang, bukan gereja atau pertemuan bersama. Tapi ada orang yang sukanya hanya itu. Dia suka booking hamba-hamba Tuhan. Cuman dibawa datang suruh ngomong sesuatu di persekutuannya, suruh ngomong sesuatu. Ya kan persekutuannya dia tentu akan senang. Kenapa? Karena persekutuannya itu di dalam kelola, dalam kendalinya. Kalau gereja tidak dalam kendalinya. Jadi dia panggil, nubuat. Eglon juga gitu, tetap mati itu. Teman-teman. Karena bukan pada mendengar nubuatan. Karena Eglon juga terbuka untuk nabi, terbuka untuk dukun, terbuka untuk orang pintar, dia terbuka untuk apa saja. Dia itu suka firman yang sensasional. Dia suka sesuatu yang bunyinya demikian, firman Tuhan. Dia nggak suka pengajaran, itu Eglon. Nah justru itulah kejatuhannya. Apakah bisa kita itu berkenan pada Tuhan dengan cara demikian? Dia sekalipun menunjukkan hormat pada firman, dia tetap mati karena firman itu. Lalu bangunlah ia berdiri dari tempat duduknya, dia berdiri. Just because, hanya karena kita punya selera untuk nubuatan, bukan berarti ada Allah di dalam kehidupanmu. Jangan bergantung nubuatan. Nubuatan itu ada tempatnya. Bergantunglah pada hubungan yang reguler dengan Tuhan. Amin Bapak Ibu Saudara. Bergantunglah pada pengajaran firman. Kemudian Ehud mengulurkan tangan kirinya. Dihunusnya pedang itu dari pangkal paha kanannya. Dan ditikamkannya ke perut raja. Sehingga hulunya beserta mata pedang itu masuk. Udah panjang pun mata pedangnya masuk. Kayaknya dia kalkulasinya agak luput. Si Ehud. Raja bulan terakhir ini gemuk 10 kilo lagi. Dindingnya lebih tebal. Jadi sampai mata pedang itu masuk ke dalam perut raja. Sebab itu, dan lemak menutupi mata pedang itu. Sebab pedang itu tidak dicabutnya dari perut raja. Demikianlah Ehud sampai ke serambi. Pintu kamar atas itu ditutup dan dikuncinya setelah ia keluar. Baru saja Ehud keluar, datanglah hamba-hamba raja melihat, tetapi pintu kamar atas itu terkunci. Lalu berkatalah mereka, tentulah ia membuang air di kamar rumah peranginan. Saya singkat saja, saya jelaskan ayat 24. Bahwa kalau Tuhan menolong kita, waktu terasa begitu lambat. Aneh ya, saya ajak Anda mikir sedikit ya. Anda memikir begini ya. Ini Ehud baru keluar. Dia baru bunuh musuh. Datanglah hamba-hamba raja melihat. Mereka malah lambat. Mereka punya pikiran sendiri. Mungkin raja lagi buang air nih, kita tunggu saja. Sesuatu yang mendebar-debarkan, tapi bisa terjadinya begitu lambat.
Ternyata teknologi slow-mo atau slow motion itu sebelum ada di HP kita, Tuhan sudah punya dari zaman purbakala. Sadarkah Anda, hidup kita tidak bergantung 24 jam sehari atau 80 tahun, kalau kita bisa hidup selama itu, atau 90? Tuhan itu berkuasa untuk slow motion-kan waktu. Kalau kita berjalan di sisi Tuhan, Allah di pihak kita, waktu itu seperti slow motion. Mungkin ada orang di sini yang sudah divonis tidak bisa hidup lebih lama. Janganlah Anda tawar hati. Tentu kita bisa minta mujizat Allah. Tapi jikalau mujizat belum datang, don't worry. Your 2 years, 2 tahunmu bisa melebihi 20 tahun orang di sebelahmu. Kalau Tuhan slow-mo waktumu. Si Ehud ini perlu waktu yang sangat singkat untuk langsung membunuh, langsung cabut. Tapi kalau Anda lihat, semua berjalan begitu lambat. Dia keluarnya pun bisa nyantai rasanya. Raja lagi buang air, sorry ya, number 2 jangan diganggu. Dia jalan. Kok bisa tenang ya? Kita itu bukan hanya hidup dalam kronos. Kronos itu jam 7, jam 8, jam 9, jam 10, detik, menitnya. Kita itu hidup dalam kairos. Saya minta sama Roh Kudus setiap hari, jangan izinkan hari ini berlalu cuman TikTok waktu. Bahwa aku masuk dalam waktu ilahimu. Kalau Anda lihat keluarga ya, mungkin waktu tidak banyak, tetapi kalau mereka dalam Tuhan, lihat ya, manisnya keluarga itu. 2 bulan aja keluarga itu menghasilkan buah roh lebih daripada keluarga lain yang punya segalanya. Daripada orang muda, kalau Anda lihat 20 tahun sia-siakan hidup, hilang seperti uap. Anu menoleh ke belakang, kemana tuh pergi semua waktuku? Tuhan tidak slow-mo dirimu, Tuhan percepat kesia-siaanmu. Dihabiskan begitu aja. Bapak, Ibu, Saudara, don't worry. Karena itu kalau saya doa, misalkan kalau ulang tahun, saya tidak berdoa untuk panjang umur saja. Saya minta untuk hidup yang melimpah. Bukan harta, tetapi rencana Allah. Listen, Bapak, Ibu, kalau Tuhan besertamu, Dia ada di pihakmu. Ketika Anda melakukan kehendak Allah, Tuhan akan membuat itu begitu rupa, begitu lambat, sehingga Anda tidak perlu mengatakan, aku tidak bisa melakukan ini, atau aku tidak punya waktu. Selalu ada waktu. Lihat Simpson nanti di ibadah terakhir, dia bangkit dan Tuhan langsung pulihkan. Dalam sekejap 3.000 raja-raja Filistin mati semuanya. When God is on your side, you don't need time, you only need God. Tidak butuh waktu, hanya butuh Tuhan. Jangan pernah ada di sini yang berkata, aku ini sudah bekerja sekian 10 tahun, habis ludah semuanya. Saya beritahu, bulan depan bisa menjadi honeymoonmu dengan Tuhan. Kalau Anda bangkit hari ini. Amin, Bapak, Ibu, Saudara. Dan kalau Anda dalam masalah tidak keluar-keluar seperti ibadah pagi tadi saya sampaikan, kenapa masalah berlama-lama? Dalam Tuhan, masalahmu bisa terasa hanya sehari. Kesusahan sehari hanya untuk sehari saja. Sebab Tuhan percepat. Kita dalam masalah. Sudah 8 tahun ini saya dalam masalah. Masalah yang sama ini belum keluar-keluar. Tetapi kok bisa ya? Berlalu begitu dan waktu terasa cepat sekali. Itulah sebabnya Bapak, Ibu, Saudara, kalau Tuhan tolong seseorang kadang-kadang, pertolongannya itu tidak dalam rupa langsung berubah keadaan. Pertolongan Tuhan itu kadang-kadang dalam wujud ketabahan bagi orang yang sedang mengalami permasalahan. Dan pertolongan Tuhan juga bagi orang-orang yang mau melakukan kehendak Tuhan. Tuhan itu kasih waktu yang cukup untuk dia itu melakukannya. Padahal serasa hidupnya sudah dihimpit kiri kanan, tapi dia tetap bisa. Aneh orang yang dihimpit hutang pergi ke tokonya. Masih bisa bersyukur dan dia bisa layani customernya satu persatu. Waktu kita pikirkan lagi nggak masuk dalam kalkulasi dan hitungan. Akhir bulan itu waktu dihitung semuanya masuk klop semuanya, itu nggak masuk akal. Itu Tuhan. God is in your timing. Allah berada di dalam waktumu. Saya ajak Anda untuk melihat tidak seperti hitam dan putih. Kalau ditolong Tuhan pasti mengalami mujizat. Saya percaya mujizat. Album pertama yang saya nyanyikan waktu di Taiwan dengan orang-orang Taiwan adalah I Believe in Miracles, 我相信会有神迹. Statement saya pertama dalam nyanyian waktu saya nyanyi dalam sebuah album adalah I believe in miracles. Jangan salah paham, saya sangat percaya mujizat boleh terjadi. Tapi saya ingin Anda untuk mengubah perspektif Anda. Bahwa jikalau mujizat belum terjadi, don't worry, be happy. So long selama Allah beserta denganmu, Ehud bisa dengan nyantainya melakukan kehendak Tuhan yang sangat bahaya. Begitu lambatnya dia keluar perlahan-lahan. Lalu harusnya yang panik kan Abdi Raja dan kerajaan Moab. Mereka dibuat Tuhan begitu lengah.
Bapak, Ibu, Saudara, dengar baik-baik. Kalau Tuhan menolongmu ya, musuhmu akan bingung sendiri. Jangan bingung dengan pencitraan diri. Nggak usah boro-boro Anda itu menjelaskan segala sesuatu, pembelaan, membalas apalagi. Nggak usah. When God is not on your side, Anda akan bingung. Apapun yang Anda pikirkan selalu nggak klop tepat. Memang raja bisa buang air. Tapi ya memang bukan saat itu dia buang air. Kapan dia buang air? Kapan dia nggak buang air? Bingung sendiri itu abdi raja atau stafnya. Kalau Tuhan nggak beserta, pikiran Anda nggak akan tepat waktu. Kalau Tuhan nggak beserta, makanya itu kalau Tuhan membelamu, siapa yang bisa melawanmu? Nggak akan tepat waktu. Dan orang-orang ini bisa seperti dibutakan sama Tuhan. Terjadi miskomunikasi yang luar biasa. Mau tahu kenapa terjadi pembunuhan Raja Moab? Karena Raja Moab si Eglon itu menyuruh stafnya itu pergi. Bisa terjadi miskomunikasi. You do not need, Anda tidak perlu membalas musuhmu. Sebab kalau Tuhan besertamu, musuhmu akan saling membunuh. Mereka tidak akan bisa kompak untuk melawanmu. Karena kalau Allah di pihak kita, musuh bingung sendiri. Tugasmu dan tugasku hanya berharap pada Tuhan. Karena kalau Tuhan menolong itu selalu ajaib. Kalau Tuhan menolong itu selalu dari tempat yang tidak terduga. Layani Tuhan. Haleluya.